Bagaimana menasihati agar istri mengurangi main HP? Baca Quran sedikit tapi main HP lebih banyak. Padahal rajin ikut kajian. Ini kayaknya banyak yang bilang pas. Kayaknya nasib banyak bapak-bapak seperti itu ya. Nasihati istriku, hidup cuma sebentar ya. Waktu kita sangat mahal. Kata para ulama, al-waqtu agla minadz zahab. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Kalau emas, dolar, rupiah pergi masih bisa kita cari. Kalau waktu sudah pergi tidak akan kembali. Seandainya waktu tersebut kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk baca Quran, untuk mengerjakan yang bermanfaat, maka akan mengaruhi nasib kita di akhirat. Surga kita semakin tinggi, kedudukan kita semakin tinggi di akhirat. Tapi waktu kita habis buat lihat HP, subhanallah, lihat HP, ibu-ibu mau HP, lihat tas model baru, padahal duit nggak ada. Habis waktu ngeliat-liat gitu, lihat sepatu, ngeliat tas. Ya, saya sekali tidak apa, kodrat wanita suka dengan seperti itu. Tapi jangan saya berjam-jam. Masa lihat tas 1 jam? Waktu kapan baca Quran? Kapan sholat duha? Kapan murajaah Quran? Ngapal aja nggak pernah, kapan murajaahnya? Bagaimana? Ingat sabda Nabi SAW, dia qala li sahibil Quran, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha." Bacalah Quran, naiklah derajatmu di surga. Sungguhnya derajatmu di surga sesuai dengan ayat sampai ayat terakhir yang kau baca. Semakin kita banyak Al-Quran, semakin tinggi derajat kita. Ya. Sesekali tidak mengapa, jalan-jalan oke, lihat-lihat tas oke, tapi jangan tiap hari. Bayangkan kalau setiap hari waktu kita habis 2 jam untuk lihat-lihat HP, berita-berita sampah yang tidak ada manfaatnya. Coba 2 kali 7 sudah 14 jam, kali 30 1 bulan sudah 60 jam habis buat tidak bermanfaat. Kalau 1 tahun berapa? Coba itu kita buat baca Al-Quran, sudah berapa kali khatam mungkin kita baca Al-Quran. Saya tidak melarang lihat tapi boleh, tapi jangan sampai berjam-jam tiap hari. 15 menit oke lah, setengah jam maksimal lah. Lihat terus. Masih banyak kegiatan, ngurus anak-anak, murajaah Quran, ngurus suami. Ya. Ini HP ini musibah. Suami istri duang yang sama-sama pegang HP, sama-sama senyum kepada HP semuanya. Oleh karenanya nasihati ya. Sampai ada suatu pertemuan saya dengar di radio Quran ya, atau ceramah seorang syekh, mereka buat pertemuan keluarga. Begitu masuk HP harus taruh di luar, semua taruh di luar. Supaya masuk enjoy. Kalau masuk di dalam kemudian masing-masing HP sendiri repot. Silaturahmi gimana HP sendiri? Ketawa sendiri, tidak ketawa sama yang di depannya. Masing-masing punya kesibukan sendiri. Ada saatnya berhenti main HP. Ada sih kita main HP nggak ada masalah. Apalagi kalau suami sudah datang, suami pulang dari kantor pengin senyum sama istrinya, pengin ngobrol sama istrinya. Jangan pulang dari kantor suami main HP, istri juga main HP. Apa fungsinya ketemu di rumah kalau masing-masing main HP? Istri saya selama pernikahan, bila saya nasihati dia lebih banyak membantah. Ini isinya curhat semua sekarang. Biasanya yang curhat ibu-ibu, ini curhat bapak-bapak. Dan kadang-kadang membantah perkataan saya dengan bawa-bawa perkataan keluarganya. Masya Allah, dalilnya perkataan keluarga. Dan juga kalau ada masalah keluarga selalu dilaporkan ke keluarganya. Dan keluarganya selalu ikut-ikutan campur dalam keluarga kami. Kini saya diminta pisah dari istri saya dari keluarganya. Allah musta'an. Dan saya belum mau cerai karena memikirkan anak kami. Mohon saran Ustaz, apakah menuruti kemauan dia dan keluarganya untuk cerai atau bagaimana? Padahal segala kebutuhan selama ini saya sudah penuhi. Saya bilang, bicara baik-baik, nasihati, kalau tidak istikharah. Istikharah ya. Hidup seperti ini, menderita, keluarga ikut campur, kemudian istri pun sudah bosan dengan ente minta cerai. Mana harga diri seorang suami ya? Tapi cerai itu yang terakhir. Nasihati baik-baik, duduk, pikirkan anak. Mungkin dia tidak sadar. Ini kita sudah punya anak, kita punya keluarga. Kamu kalau menjanda siapa yang mau nanti setelah? Nasihati baik-baik dari hati, duduk berdua, jangan bicara masalah, jangan ikut keluarga ikut campur urusan kita, tidak perlu keluar. Dan asalnya masalah keluarga tidak boleh keluar.
asalnya, kecuali dalam kondisi terdesak, kecuali masalah cerai atau tidak, itu baru mungkin keluarga bisa ikut campur. Kalau masalah nggak boleh keluar. Kalau ini sudah terlalu berlebihan sampai suaminya, keluarga istri sampai ikut campur seluruhnya, maka nasihat baik-baik. Kalau enggak, istikharah. Istikharah. Saya tidak mau juga seorang suami kemudian tersiksa seperti itu, dihinakan sampai istri dan keluarganya. Enggak, ya. Suami kapan bisa menjadi pemimpin keluarga kalau begitu caranya? Tapi saya bilang nasihati baik-baik. Kalau perlu datangkan ustaz atau pergi ke ustaz minta nasihati, pergi ke ustaz. Nasihati. Karena bagaimanapun bertahan keluarga itu yang terbaik. Kasihan anak-anak kalau sampai terjadi perceraian. Ustaz, ana mau bertanya. Ana mau menikahi akhwat. Tapi ana kerja masih kontrak di salah satu perusahaan. Apakah saya bisa diterima oleh keluarga akhwat? Enggak tahu saya. Apakah ana bisa menjadi menantu idaman di keluarganya? Ya itu. Anda kalau mau tahu bisa atau tidak, coba ngelamar, coba. Kalau ditolak, ya itulah berarti memang Anda tidak diterima. Tapi kalau mau bicara syarat nikah, ya yang penting Anda bisa kasih makan istri Anda, bisa punya tempat tinggal, ngontrak rumah, itu sudah bisa, tidak jadi masalah. Tidak harus punya rumah sendiri dulu, tidak harus punya kendaraan dulu sendiri, tidak. Yang penting istri makan, punya tempat tinggal. Ya, tapi Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa tahu ada calon mertua yang iba sama Anda, ya. Karena seperti saya katakan, zaman sekarang zaman materi, ya. Tidak ada lagi namanya cinta buta. Semua wanita tahu mana mobil, mana sepeda. Apalagi mertua, ya. Jadi kalau ada dua yang melamar, satu naik sepeda ontel, satu naik mobil, ya itu wajar, hati bercondong kepada mobil itu manusiawi, ya. Oleh karenanya berdoa kepada Allah agar segera diberikan pendamping hidup yang baik. Tapi kalau ada mertua mau terima Anda, itu luar biasa mertua tersebut, ya. Anda harus benar-benar baik sama dia, ya. Ya, jangan lupa diri, ya. Ya, nanti kaya sedikit mulai macam-macam, ya, enggak. Ya, ingat, ya, oleh karenanya berdoa saja, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbedaan antara budak di zaman Nabi dan pembantu di zaman sekarang, Ustaz? Takutnya ada salah paham sehingga Tuan dapat menggoleh pembantu rumah tangganya. Ya enggak lah, budak sama pembantu lain. Budak itu dulu di zaman Eropa, di zaman Persia, Romawi ada budak. Budak itu diperjualbelikan, diambil, diperjualbelikan. Lelaki boleh menggaulinya, dia mau jual boleh, seperti itu. Pembantu enggak lah. Pembantu tidak diperjualbelikan. Bekerja, yang statusnya beda. Bisa istri orang jadi pembantu di rumah kita, enggak boleh, haram, ya. Insya Allah bapak-bapak tidak salah paham, ya. Ada yang tanya, Ustaz, saya mau beli budak di mana, Ustaz? Udah nggak ada, di Afrika masih banyak sana, mungkin di Afrika masih ada. Tapi kalau di Indonesia sudah nggak ada. Saudi juga nggak ada. Pernah saya dengar zaman tertentu sang raja membebaskan seluruh budak yang ada. Sekarang udah nggak ada, atau di mana? Apakah di Mauritania atau di Afrika masih ada? Silakan kalau mau beli, sah-sah saja. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin menikah setelah S1, tapi bapak saya menyuruh saya S2 dulu. Nanti sudah S2, S3 dulu. Kasihan, ya. Apa yang harus dilakukan? Semoga bapak saya nonton. Bilang, Pak, sekarang zaman sudah berbeda, Pak. Sekarang zaman maksiat di mana-mana. Tontonan macam-macam, wanita tersebar di mana-mana. Banyak bunga-bunga bertebaran. Ya. Dengan berbagai macam jenis bunga-bunganya, ya. Ya, saya tidak kuasa untuk menahan diri sampai harus S2 lagi, S1, S2 lagi, tambah 3 tahun lagi, tambah S3 lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Sampaikan kepada bosnya, saya dengan nikah insya Allah saya lebih serius, lebih konsen, dan itu benar, ya. Saya tahu teman-teman saya belajar di Madinah, banyak yang justru menikah mereka malah berhasil. Kenapa? Karena mereka fokus. Punya istri, ada kegiatan, ada tanggung jawab, mereka fokus pun waktu belajar. Dan banyak kawan-kawan saya, tatkala mereka kuliah, mereka menikah, akhirnya mereka melanjutkan ke S2 dan S3. Jadi kalau seandainya bapak melarang, ya, sementara kita takut terjerumus dalam kemaksiatan, wajib kita menikah, tidak perlu dengar perkataan bapak. Kalau kedua sih sampai demikian.
Kalau kita nggak menikah segera melakukan maksiat, lihat macam-macam, mau hubungan cewek macam-macam ini, lebih baik kita menikah. Ya, apapun kata bapak, agama kita lebih utama daripada perkataan bapak. Ya. Dan bapak tidak boleh melarang. Tapi kalau memang anda masih bisa menahan diri, ya masih tidak tergoda, ya misalnya, ya tidak apa-apa ditunda sampai S2. Ya, kalau memang itu baik bagi keluarga. Tapi kalau bisa rayu dulu orang tua, siapa tahu orang tua berubah pikiran, siapa tahu dia nonton ini. Apakah istri harus patuh pada suami yang sudah menyakitinya, berselingkuh berkali-kali? Masya Allah. Nasihati ya. Jadi kalau suami tidak melakukan kewajibannya atau bermaksiat, ya istri boleh menasihati, ya menasihati. Kata para ulama, kalau suami tidak memberikan nafkah, istri tidak harus taat kepada suami. Ya. Tapi nasihati dia, mending kita berbuat baik, taat kepadanya sambil dinasihati. Ya. Adapun kita membantah-bantah kehidupan rumah tangga, seperti apa faedahnya? Tetap kita baik sama taat kepada suami, tunjukkan kita istri yang soleha dan kita nasihati dia. Bagaimana cara menasihati tetangga, seorang ibu yang suka memfitnah tetangga lain dengan menyatakan bahwa si ibu A adalah perusak rumah tangganya, padahal suami ibu ini sudah berusia hampir 60 tahun, sedangkan ibu A yang difitnah masih muda dan suaminya juga masih muda, berusia 40-an tahun. Jadi ibu yang suka memfitnah ini memang karakter istri kaum Ansor. Enggak lah, ini kaum Ansor bahlul seperti tukang nuduh, enggak. Ya, maksudnya menguasai suaminya. Kalau boleh kita klarifikasi masalah seperti ini, mengundang RT dan RW, boleh-boleh saja kalau itu baik, panggil dia, nggak boleh asal sembarang nuduh, ya, menuduh istri orang merusak rumah tangganya, nggak apa-apa. Panggil, kemudian didudukan RT RW agar tidak berulang. Kalau memang itu cara yang tepat untuk mendiamkannya. Istri sudah dicukupkan belanjanya tapi masih suka pinjam riba sampai 3 kali. Boleh diceraikan? Jangan sedikit-sedikit cerai ya ikhwan ya. Mentang-mentang masih banyak bunga bertebaran kemudian tinggal dicerai petik bunga yang baru. Enggak gampang ya akhi. Ya nasihati berulang, sabar nasihati. Saya sudah menikah 2 tahun kurang lebih. Suami saya temperamen, egonya tinggi, acuh ketika saya sakit, selalu bersikap kasar terhadap istri. Saya sudah ditalak lebih dari 3 kali. Saat saya tinggalkan dia tidak mau. Saya sudah mempertahankan apakah dosa saya meninggalkan suami saya, karena saat ini saya pergi dari rumah, tinggal di rumah orang tua saya. Orang tua saya minta saya menceraikannya karena saya dipukul, dikhianati. Sekarang suami saya tidak menjemput saya, malah saya yang diminta ke rumahnya sendiri untuk berunding mengenai masalah ini. Nah, kalau sudah cerai 3 kali, kalau mau datang, jangan, tidak boleh, karena sudah cerai 3 kali, sudah bukan mahramnya lagi, tidak boleh. Kalau cerai 1, cerai 2 masih dalam masa iddah, ya masih mahram. Tapi kalau sudah maksudnya tidak mengapa. Tapi kalau sudah cerai 3, sudah nggak bisa lagi, sudah lelaki ajnabi, asing. Maka kalau ada apa-apa, wali yang datang, bukan sang wanita. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.